Habib pun. Ya pun, Selamat datang di Suara Bella. menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di acara kita di podcast Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dengan topik kewajiban pajak berpenghasilan dokter. Bersama saya Wan dan saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh fungsional Kanwil Bengkulu dan Lampung yaitu Mas Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ulan. Iya Mas Isa. Nah, salah satu segmen kita nih Iya. tentang kelompok profesional yaitu dokter. Iya. Apakah benar begitu Mas Isa? Iya betul sekali Mbak Ulan. Bahkan kelompok profesional dokter ini tergolong sebagai wajib pajak prominent. Iya, karena ikut menentukan penerimaan kita gitu. Oh gitu. Jadi udah dilihat dari sudut pandang penghasilannya nih Mas Isa. Ada Iya. beberapa sumber penghasilan yang mungkin diperoleh oleh seorang dokter. Itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi jika kita lihat dari sudut pandang penghasilan, sumber penghasilan seorang dokter itu banyak. Oh banyak. Ada 8 yang bisa kita Wah, kelompokkan. 8 ya, Mas Iya, Isa? yang pertama adalah dokter itu dapat sebagai seorang ASN atau PNS gitu ya. Oh, dokter Tuh, PNS gitu iya, Mas terus yang Isa. kedua dokter yang di rumah sakit gitu. Maksudnya di rumah sakit swasta gitu ya. Terus yang ketiga dokter sebagai pengawas tetap, pengurus atau pengawas serta direksi pada suatu pimpinan rumah sakit atau klinik gitu. Kemudian dokter yang melakukan praktek sendiri. Terus yang kelima dokter sebagai dosen tetap atau dosen tamu di sebuah universitas gitu ya. Terus yang keenam dokter sebagai pembicara atau narasumber seminar dan sejenisnya. Mungkin ini tentang kesehatan atau obat ya. Terus yang ketujuh dokter yang memiliki usaha apotek, dan yang terakhir dokter yang memiliki usaha lainnya. Selainnya ini bisa di luar dengan profesi jasa dia gitu. Mungkin dia punya kontrakan atau punya kebun gitu. Dokternya punya usaha Iya. gitu ya. Banyak juga ya penghasilan seorang dokter ya Mas Isak ya. Jadi kalau misalnya yang dalam mengais rezeki Tuhannya gitu tuh banyak banget ya. Iya benar sekali Mbak Wulan. Jadi semakin besar penghasilannya makin banyak juga ladang untuk mendapatkan rezeki gitu. Oh, jadi dari sumber penghasilan di atas gitu ya Mas Isak. Kalau kewajiban di bidang perpajakannya itu gimana sih Mas Isak? Pada prinsipnya kewajiban seorang dokter itu berdasarkan peraturan perundang-undangan negara yang menganut mekanisme perpajakan self assessment. Jadi artinya wajib pajak sendiri yang menghitung, mendaftarkan, setor dan lapor gitu. Nah, di sini kalau pengertian tadi kan saya sebutkan daftar. Daftar di sini artinya seorang dokter bagi wajib pajak itu wajib untuk mendaftarkan untuk memperoleh MBWP. Jadi jika ada seorang lulusan dokter atau yang sudah selesai PTT, nah artinya dia kan mau bekerja di manapun segera daftarkan MPWP. Terus yang kedua untuk hitung di sini adalah wajib pajak atau dokter itu dia menghitung sendiri pajak dengan melakukan pencatatan atau pembukuan atas penghasilan yang dia terima atau diperoleh. Terus yang ketiga itu bayar di sini seorang dokter dalam kegiatan usahanya itu mungkin dia punya apotek atau apa, dia menghitung penghasilan atas dari apotek ini berapa, dia bayar sendiri. Atau kalau dia nggak punya itu atas dari jasa dia di beberapa tempat, itu dia nanti di akhir tahun dia hitung dengan PTKP-nya. Artinya kalau terdapat uang bayar dia lakukan pembayaran sendiri. Nah yang terakhir yang keempat tuh melaporkan apa yang telah dia hitung, dia bayar tadi, dia laporkan dalam SPT tahunannya. Jadi kan kewajibannya tuh ada 4 ya Mas Isak, tadi dari daftar, dari hitung, setor, dan lapor nih. Terus untuk perhitungannya sendiri gimana sih Mas? Perhitungan pajak penghasilannya itu yang terutama untuk seorang dokter. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa seorang dokter wajib melakukan pencatatan atau melakukan pembukuan. Nah, pembukuan ya Mas ya? Iya seharusnya karena kan semakin besar penghasilan kan harus di manage gitu ya, dicatat. Nah, menurut undang-undang pajak itu ada batasannya. Jika belum mencapai 4,8, jadi tidak wajib untuk pembukuan.
boleh dia melakukan pencatatan sederhana. Kan kalau pencatatan sederhana kan boleh pakai buku atau pakai kertas, pakai apapun. Yang penting pencatatan, dicatat gitu. Misalnya yang sederhana aja kalau dia punya praktek gitu. Satu hari berapa sih pasien? Berapa yang terima uangnya? Catat aja gitu. Nah, kalau yang sudah di atas 4,8 dia wajib menggunakan pembukuan. Jadi kalau pembukuan lengkap gitu. Oh, ini 4,8 itu setahun ya Mas? Iya, Setahun. jika dalam 1 tahun gitu. Dan selama 1 tahun dan atas semua penghasilannya. Kecuali yang final ya. Kecuali yang final. Kalau yang final itu nanti dipisahkan. Nah, berarti artinya nih, apabila dalam 1 bulan rata-rata penghasilannya lebih dari 400 juta, maka dokter tersebut wajib melakukan pembukuan dong, Mas? Betul. Tapi bisa juga hampir betul gitu ya. Karena nominal 4,8 tersebut itu merupakan total penghasilan 1 tahun. Sebagai contoh, bulan Januari penghasilan seorang dokter hanya 200 juta. Bulan Februari ini 350 juta. Tetapi total penghasilan pada akhir tahun sama dengan lebih dari 4,8, maka dokter tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan. Sebagai tambahan penghasilan bruto yang dimaksud di sini adalah seluruh penghasilan yang diterima dokter sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi maksudnya gini Mbak Wulan, tadi hampir betul. Misal dari hasil kegiatan dia ini kan nggak nyampe 4,8. Nyampe 4,8 apabila dokter ini dia menyewakan juga, misalnya dia punya apartemen gitu di Jakarta, terus dia sewakan, dia ada 2 apartemennya. Nah, dia sewakan, atas penghasilan sewanya tuh diakumulasi, ternyata dari 4,8. Cuman ke atas penyewaan apartemen itu kan dikenakan penal, itu tidak dihitung, dipisahkan gitu. Nah, Mas, ini ada nggak perbedaan dalam perhitungan pajak seorang dokter yang menyelenggarakan pembukuan dengan yang menyelenggarakan pencatatan? Oh, berbeda. Bedanya gimana tuh, Mas? Untuk perbedaan ini kita bisa lihat dalam penghitungan neto bagi seorang dokter, di mana kalau untuk yang pencatatan itu dia menggunakan norma. Jadi biaya-biaya yang dia keluarkan itu diakumulasi di norma. Nah, untuk saat ini norma seorang dokter untuk di kota-kota, ada beberapa kota itu rata-rata itu 50%. 50%. Iya, jadi gini, dari catatan-catatan dokter tadi, atas pendapatan dia bisa, ini di luar yang penghasilan gaji tetap ya. Misalnya dia PNS nih. Udah rumah sakit gitu, Mas? Ya, dia PNS kerja di rumah sakit. Terus dia dapat gaji bulanan. Itu nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu atas jasa. Jadi misalnya di rumah sakit dia kan dapat bulanan tuh pendapatan atas jasa dia. Nah, itu ditambahkan dengan dia misalnya kerja di rumah sakit lain, terus juga dia misalnya praktek sendiri di di rumah atau di tempat lain, terus dia ada pendapatan dari apotek. Nah, itu digabung. Nah, digabung itu semua yang norma itu. Maaf, bukan apotek sih. Bukan apotek. Kalau apotek karena final ya, UMKM dia final dipisah juga. Atau dia punya kerja di klinik tempat lain. Nah, itu digabung penghasilannya. Dalam catatan tadi itu yang dikalikan 50%. Nah, kalau dia menggunakan pembukuan itu dicatat biaya yang dia keluarkan. Biaya apa tuh? Jadi gini, ketika dia di rumah sakit, atas jasa yang dia berikan itu ada cost biaya yang dia keluarkan, itu dicatat. Atau kalau dia buka praktek sendiri, dia nyewa ruko nggak, terus dia ada perawat nggak yang dia bayar. Nah, itu biaya-biaya itu dicatat gitu. Jadi perbedaannya tuh antara pencatatan sama pembukuan itu di mekanisme norma tadi. Ketika dia menggunakan pencatatan, dia bisa menggunakan norma. Normanya 50%. Iya, 50%. Tapi kalau pembukuan dia menggunakan menghitung biaya-biayanya. Iya. Jadi di sini prinsipnya sama dengan usaha lainnya, itu menggunakan prinsip 3M. Jadi untuk mendapatkan, untuk menagih dan memelihara penghasilan. Nah, itu boleh dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan kotornya. Gitu. Apa lagi, Mas? 3M, Mas?
untuk mendapatkan, menagih dan menagih. memelihara. Nah, biasanya di sini ada biaya untuk pembelian bahan, upah gaji, honor, bonus atau pegawai yang ikut kerja sama dia gitu. Itu sebagai salah satu pengurang ya Mas? Iya. Bisa ya. Nah, untuk sumber penghasilan seorang dokter nih, sebagai seorang pengurus dewan direksi atau pimpinan rumah sakit negeri maupun swasta ya Mas ya. Ya. Itu gimana penghitungan pajaknya? Gimana Mas? Tata cara penghitungan penghasilan kena pajaknya itu ditentukan berdasarkan penghasilan neto yang tertera dalam bukti potong. Oh, bukti potongnya. Tadi kan, tetap ada bukti potongnya. Ya, karena dia kan gini, dia tidak ada menyelenggarakan jasa enggak. Dia sebagai direksi atau pimpinan rumah sakit dan dia kerjanya di administrasi. Nah, dia nanti kan biasa kalau dia PNS kan dapat bukti potong 1721A2 kan. Nah, 1721A2 itu yang dia inputkan atau laporkan dalam SPT tahunannya. Jadi dihitung dengan PTKP gitu. Nah, jadi kalau untuk sumber penghasilan seorang dokter, itu kan tadi yang dokternya seorang direksi nih Mas. Kalau yang dokter yang punya usaha kayak misalnya yang apotik tadi Mas Iksan sempat bilang gitu, itu gimana Mas? Nah, kalau untuk yang tadi sempat saya bilang, kalau untuk yang apotik dia termasuk yang UMKM kan? Ya, oh dia UMKM. Iya, jadi dia dihitungnya dikenakan tarif 0,5 final dia. 0,5% ya dari penghasilan bulanan. Oh gitu. Atau gini nih, kita coba simulasikan seorang dokter, kita hitung ya. Bingung soalnya banyak penghasilannya ini. Karena kita lihat di mana-mana kata-kata dokter, apalagi udah dokter senior spesialis, itu waduh ya, luar biasa ya. Jadi gini, misalnya ada seorang dokter bernama Albert nih, memiliki penghasilan neto atau gaji tunjangan bonus sebagai PNS pada rumah sakit Pertiwi, rumah sakit Pemda gitu ya, sebesar 174 juta. Selain ini itu per bulan Mas? Iya, per bulan. Wow, luar biasa. Ya, kalau Gede untuk banget dokter kan gede amat tunjangannya ya. Mas, Nah, kemudian dari penghasilan bruto dari praktek dokter di rumah sakit Pertiwi, dia dapat lagi 137.500.000. Jadi seorang dokter selain dapat gaji atas jasa yang dia berikan itu dapat lagi. Oh, dapat lagi. Ini sebulan juga Mas. Sebulan. Mungkin di sini dokter Albertnya bukan dokter umum ya, dia spesialis, mungkin anestesi atau apa ya. Penghasilan bruto dari praktek tadi sebesar 137.500.000. Kemudian Dr. Albert juga dia buka praktek di klinik pribadi dia. Artinya mungkin di rumah ya, di rumah dia buka praktek. Ini penghasilannya dari pencatatan yang dia catat itu 412.500.000. Jadi pertama tadi penghasilan dari rumah sakitnya 174 tadi. Iya, 174. Berapa tadi? 174 juta. Kemudian dia dari praktek atau jasa yang dia berikan di rumah sakit Pertiwi dapat lagi 137.500.000. Kemudian dari praktek di rumah klinik dia sendiri 412.500.000. Nah, dia juga dapat penghasilan lainnya sebagai narasumber dalam kegiatan seminar atau Bapak itu sekitar 50 juta. Ada 4 penghasilan ya Mas ya? Iya. Untuk pembayar apa tadi ada 4 ya? Ada 4 Mas. Untuk yang sebagai narasumber ini karena itu sumber dananya itu dari yang 50 juta tadi sumber dananya dari APBN. Artinya Menteri Kesehatan yang ngadain acara. Iya, gitu, Departemen Kesehatan ya, maaf, bukan Menteri Kesehatan, Departemen Kesehatan mengadakan acara, maka atas 50 juta yang dibayarkan ke Dr. Albert tadi telah dipotong final. Oh, udah dipotongnya sama si yang penyelenggaranya. Iya, karena dipotong final itu tidak kita hitung. Atau nggak hitung, berarti nggak masuk ya? Iya, jadi cuma 3 aja ya. 3 aja. Nah, jadi atas seluruh penghasilan Dr. Albert tadi kita hitung dulu penghasilan itu dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya yang di rumah sakit Pertiwi, di klinik pribadi dengan menggunakan norma. Jadi yang 174 juta tadi dia terpisah. Oh, terpisah. Jadi yang dihitung norma tadi penghasilan atas jasa
di Rumah Sakit Pertiwi sebesar 134 tadi. Terus yang kedua yang dia praktek sendiri Yang 412. 412. Nah, itu yang di total jadi 137.500 ditambah 412.500 itu yang kita kalikan dengan normal 50%. Jadi hasilnya penghasilan itunya sebesar 275 juta rupiah. Nah, kemudian kan dapat nih 275 juta penghasilan itu, baru kita jumlahkan dengan yang dia dapat tadi yang dari gaji bulanan tadi. Dari rumah sakit. Iya, yang 174 juta. Nah, jadi dapatlah angka 449 juta. Nah, iya, setelah dapat angka penghasilan itu 449 juta, kemudian baru kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya PTKP. Nah, kebetulan di sini Dr. Albert ini kawin dengan anak 2 gitu. Nah, PTKP untuk K2 ya, Mas? K2 itu sebesar 67.500 Mbak Ulan. Nah, jadi 449 juta kita kurangi dengan PTKP 67.500, maka kita dapatkan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajaknya adalah sebesar berapa? Mbak Ulan itu? Setelah dihitung-hitung 381.500 juta. 300 Iya, ternyata cepat kali Mbak Ulan ngitungnya. Jadi penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 381.500. Nah, kemudian penghasilan kena pajak ini baru kita kalikan dengan tarif PPh pasal 17. Karena ini udah masuk berapa lapisan ya? Berarti 50 juta kita kalikan lapisan pertama 5%, kemudian 50 sampai 250 jutanya kita kalikan tarif lapisan kedua 15%, terus sisanya kita kalikan tarif lapisan yang ketiga yaitu sebesar 25%. Jadi PPh jadi tidak semuanya langsung dikalikan 25, enggak. Dia ada lapisannya. Nah, jadi total yang PPh yang terutang yaitu sebesar 65.375.000 rupiah. Jadi untuk besaran pajak Dr. Albert itu sekitar 65.375.000, benar Mas? Kayak gitu? Terutangnya memang sebesar itu. Terutangnya sebesar itu. Tapi yang dia bayar belum sebesar itu. Itu tergantung dengan ini. Nanti dikurangin lagi dengan angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayar oleh Dr. Albert di tahun sebelumnya gitu. Oh, gitu. Jadi kan gitu ya, kondisi ini mungkin tahun sebelumnya sama. Jadi kan ada yang namanya PPh pasal 25 angsuran. Tujuannya itu memang untuk mengingatkan wajib pajak ketika di akhir tahun pelaporan. Jadi misal dari contoh ini tadi dia ada angsuran. Lupa tadi, selain angsuran juga boleh dipotong dengan yang 174 juta tadi kan ada PPh yang telah dipotong yang bulanannya. Yang dari rumah sakit. Iya, yang dari rumah sakit. Nah, misalnya dari 1721 A2-nya kita ketahui dia dipotong sebesar 5.321.500 gitu. Nah, kemudian angsuran PPh pasal 25-nya totalnya sampai dengan Desember itu misalnya sebesar 22 juta gitu. Jadi 22 juta kita tambahin dengan 5.321.500. Nah, dapatlah 27.321.500. Itu baru kita kurangin dengan 65 juta tadi. Jadi yang harus dibayar oleh Dr. Albert bukan sebesar 65 juta, tapi selisihnya itu yaitu sebesar 48.321.500. Itu Mbak Bulan hitungannya. Jadi yang perlu dibayarkan oleh Dr. Albert itu sekitar 16.962.500 gitu Mas, benar? Ada yang kurang nggak ya Mbak ya? Coba nanti kita hitung dulu ke atas dulu. Luar biasa ya, aku juga. Enggak, 48 juta. Oke, ini kayaknya ada ini. Kita lihat dulu. Tadi dari 1721 A2-nya itu sebesar 21 ya Mas ya? Ada angsurannya sebesar 22 juta. 22 juta. Iya, tadi saya salah ini. Berarti 1721 A2-nya itu bukan 5. Tadi saya menyebutkan 5.321.500. Tapi ternyata 21 juta. Yang
5.321.500 itu bukti potong atas dia praktek jasa. Jadi jadi atas pendapatan yang jasa tadi ternyata oleh pihak rumah sakit sudah dilakukan pemotongan tiap bulan. Nah, pemotongan tiap bulannya itu menggunakan penghitungan penghasilan didapatkan dikalikan 50%, dikalikan sebelumnya dikurang PTKP dulu, baru dikalikan tarif 5%. Jadi kecil dia. Jadi hanya dipotong sebesar 5.321.500. Jadi sebenarnya totalnya 21 juta dari 1721A2, 5.321.500 dari bukti potong atas praktek di rumah sakit tadi Pertiwi atas jasanya. Kemudian yang ketiga itu angsuran PPh pasal 25 yang dia bayar sendiri sebesar 22 juta. Jadi sebenarnya total 48 juta itu pengurang. 48 juta. Iya, saya yang salah. 48.321.500-nya pengurang. Jadi sebenarnya yang harus dibayar oleh Dr. Abed itu adalah sebesar berapa Mbak Wulan? 16 juta. Iya. 62.500. Iya. Luar biasa ya. Bukan 48 juta, jadi sebesar 16.962.500. Berarti dari penghasilan dokternya yang banyak-banyak tadi, yang ada 3 ya misalnya yang dihitung ya, karena kan yang 50 juta tadi udah final ya, jadi nggak masuk dalam perhitungan ini. Iya. Itu hanya sebesar sekitar 17 juta kurang lebih lah ya. Ya. Nah, nanti dari sini Dr. Abe lagi penghitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2021. Tahun berikutnya gitu. Nah, kebetulan saat ini kan lagi ada insentif nih. Iya, dari tahun 2020 sampai saat ini kan ada insentif. Masih ada insentif. Katanya rencana isunya mau diperpanjang insentifnya. Nah, khusus untuk untuk khusus yang 25 ini insentifnya itu sebesar 50% potongan lagi. Tapi dengan syarat membuat pelaporan. Para dokter harus berpelaporan. Iya. Bisa menggunakan insentif. Iya kan mahasiswa. Iya, betul sekali Mbak Wulan. Oke. Nah, jadi untuk kawan pajak bela semuanya, terutama para dokter, mari kita hitung, kita setor, kita lapor kewajiban perpajakan kita. Harus dengan benar loh. Iya. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, kawan pajak bisa langsung datang ke KPP Pratama atau media terdekat, atau dapat menghubungi klik pajak di 1500-200. Nah, untuk hari ini kayaknya cukup ya Mas Isak ya. Cukup. Otak aku nih menghitung, ya Allah. Lihat angkanya banyak sekali. Bisa salah hitung kita ya. Bisa salah hitung. Tapi untung dengan kecerdasan fungsional penyuluh di samping saya, kita bisa menghitungnya dengan benar guys. Ya, hari ini cukup sampai sini ya Mas Isak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.